Di alam barzakh, di balik keheningan dan kegelapan kubur, dapatkah kita membayangkan bagaimana rasanya terjebak di alam yang kelam dan mencekam, dihantui rasa menyesal dan siksaan yang tak terkira? Di dalam liang lahat yang sempit, kelak kita akan merasakan panasnya api dan desakan tanah yang tiada henti. Siksa kubur bukan sekadar cerita menakutkan, tapi kenyataan pahit yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Itulah gambaran siksa kubur, balasan bagi para pendosa yang lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, agar tidak timbulnya kesalahpahaman, kami harap sahabat untuk menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran yang menyajikan kisah-kisah bermanfaat. Siksa kubur, sebuah perkara yang sering kali menjadi bahan pembicaraan dan renungan bagi umat Islam. Percaya atau tidak, siksa kubur merupakan bagian dari rukun iman yang berkaitan dengan keyakinan akan adanya siksa di akhirat yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bagi sebagian orang, siksa kubur menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya, siksa kubur menjadi sumber ketakutan dan kecemasan. Lantas, apakah siksa kubur benar-benar ada? Bagaimana bentuknya? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar terhindar dari siksa kubur? Mari kita selami lebih dalam tentang siksa kubur dalam pembahasan ini. Kita memulai perjalanan ini di suatu tempat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh ini bukanlah dunia yang kita tempati sekarang, dan juga bukan alam akhirat yang sering kita dengar. Alam barzakh adalah suatu alam pembatas, sebuah zona transisi antara dunia kita dan alam akhirat. Di alam inilah fenomena yang dikenal sebagai siksa kubur pertama kali terjadi. Siksa kubur ini adalah awal dari sebuah kisah yang membawa kita melewati batas-batas dunia yang kita kenal, membuka pintu menuju ke alam yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Pada suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Diiringi malaikat Jibril, beliau melintasi ufuk bumi, menembus batas langit, dan melangkah menuju Sidratul Muntaha. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu para nabi dan malaikat, serta menerima perintah sholat 5 waktu. Di tengah momen penuh keagungan tersebut, Rasulullah SAW juga diperlihatkan realitas mengerikan alam akhirat, yaitu siksa kubur. Malaikat Jibril membawa beliau ke sebuah tempat yang gersang dan tandus, di mana terdengar suara jeritan dan tangisan yang memilukan. Di sanalah Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana para pendosa diazab di dalam kuburan mereka. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan mengerikan yang menimpa para pendosa. Ada yang dihimpit oleh ular-ular besar, dicengkeram oleh hewan berbisa, dan dibakar oleh api yang berkobar-kobar. Beliau melihat orang-orang yang tenggelam dalam lautan darah panas dan dihantam oleh batu-batu besar. Siksaan-siksaan ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar selama hidup di dunia. Ada yang berzina, mencuri, riba, sombong, dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menerima balasan atas perbuatan mereka. Pada suatu ketika, baginda Rasulullah diajak oleh 2 malaikat membawanya ke tempat yang penuh dengan kengerian. Di hadapan Rasulullah terhampar luas sebuah sungai yang mengalirkan darah. Darah tersebut bukan hanya berwarna merah pekat, tetapi juga berbau busuk yang menyengat. Di tengah sungai darah itu, beliau melihat seorang manusia sedang berenang dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai tepian sungai. Tubuhnya penuh luka dan kesakitan, namun ia terus berenang. Rasa sakit dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Namun, usahanya sia-sia. Begitu hampir mencapai tepian, sosok misterius muncul dari balik batu besar. Sosok itu tinggi besar dan berwajah mengerikan, matanya merah menyala bagaikan bara api. Tanpa ampun, ia melemparkan batu besar ke arah mulut sang manusia. Batu itu menghantam dengan keras, membuat sang manusia terdorong kembali ke tengah sungai darah yang begitu mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan, sang manusia kembali berusaha berenang ke tepian. Kembali nasib tragis terus menimpanya. Sosok misterius itu selalu muncul dan melemparkan batu, menghalanginya mencapai tujuan. Peristiwa ini berulang kali terjadi, bagaikan siklus tanpa akhir. Sang manusia terus berusaha, namun selalu gagal dan terjatuh kembali ke dalam sungai itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kejadian itu dengan penuh kepiluan dan rasa iba. Beliau bertanya kepada malaikat, "Siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga ia menerima siksaan seperti ini?" Malaikat menjawab, "Orang itu adalah seorang yang gemar memakan harta riba. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan dari riba, ia bagaikan berenang di sungai darah yang penuh kengerian. Batu yang dilemparkan kepadanya adalah balasan atas dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya, dan semakin lama ia tersiksa di lautan darah ini." Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun orang yang kamu datangi berenang di sebuah sungai dan disuapi batu adalah orang yang selalu memakan riba." Hadis riwayat Bukhari. Tatapan Rasulullah terpaku pada siksaan yang diderita orang tersebut. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang mulia. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, melihat penderitaan akibat dosa riba yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdiam 1000 bahasa. Beliau tak kuasa berkata-kata, hanya kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya. Melihat hambanya yang terjerumus dalam dosa riba, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilih jalan yang penuh azab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 278 dan 279. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang yang dilempar batu di lautan darah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjauhi riba dan segala bentuk perbuatan dosa lainnya. Marilah kita hidup dengan penuh kejujuran dan mencari rezeki dengan cara yang halal, agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya bersama para malaikat. Rasa penasaran dan iba terus menyelimuti hatinya. Di hadapan beliau, kembali tersaji pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Melihat para pendosa mendapatkan siksa dengan berbagai macam azab, jeritan dan tangisan mereka bagaikan alunan duka yang tak henti bergema. Beliau melihat seorang manusia tergeletak tak berdaya di tanah tandus yang gersang. Tubuhnya terbujur kaku tak bergerak sedikit pun. Wajahnya memucat pasi diselimuti keringat dingin dan rasa sakit yang tak terkira. Di atasnya, menjulang bayangan mengerikan berupa batu raksasa yang membara dengan api yang berkobar. Batu itu siap menghujam kapanpun, menghancurkan kepala manusia malang itu. Tanpa aba-aba, batu itu dijatuhkan dan menghantam kepala manusia itu dengan kerasnya, menghancurkannya berkeping-keping. Darah segar berceceran di tanah, mewarnai bumi tandus dengan warna merah yang mengerikan. Jeritan pilu menggema di udara, seolah meratapi tragedi yang tak terelakkan. Keajaiban terjadi. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, kepala manusia itu kembali utuh seperti semula. Luka-lukanya sembuh seketika tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi, kengerian tak berhenti di situ. Batu panas itu kembali diangkat, siap untuk menghantam lagi. Manusia itu hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Dia tahu bahwa ini adalah siksaan yang harus dia terima atas dosa-dosanya semasa hidup. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit, memohon ampunan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Kejadian mengerikan ini terus berulang. Batu panas yang dihantamkan membuat kepala manusia itu hancur, kemudian kembali utuh dan dihantam kembali. Rasa sakit dan penyesalan menyiksa tanpa henti. Dia merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan rasa iba melihat siksaan yang tak terbayangkan itu. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapakah orang ini dan apa dosanya sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah semakin heran. "Penghafal Al-Quran?" Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya.
Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menjelaskan, benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Tapi, dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran dijelaskan, kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya kembali, apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ya Rasulullah, ucapnya dengan suara penuh kesedihan. Siksaan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Mereka telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Studio Channel TV. Saudara-saudariku, sebelum membahas 10 dosa besar istri terhadap suami, jangan anggap remeh. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mendoakan semoga saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil saya mengingatkan diriku sendiri, rumah tanggaku sendiri, dan saya penuh dengan ikhlas mengabarkan pada saudara-saudari sebelum memasuki bulan Ramadan yang insya Allah segera tiba. Alangkah bahagianya kita ini masih bisa masuk ke bulan suci Ramadan ini. Mari kita sucikan hati yang sebelumnya suka membangkang kepada suami, tidak pernah bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah melalui jerih payah sang suami. Marilah kita belajar mulai saat ini apabila saudara-saudari menemukan channel Studio Channel TV ini. Oke saudaraku, mari kita lanjut. Kehidupan pernikahan harus dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berumah tangga. Alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Saudara-saudari, berbakti kepada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman, kalau suami murka kepada istrinya, maka Allah murka kepada wanita tersebut. Bagi kaum laki-laki, apabila ibu murka kepada anak laki-lakinya, maka Allah akan murka kepada anak laki-lakinya. Maka bagi kaum laki-laki, berbaktilah kepada ibumu, dan ibumu. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagian dosa besar bagi sang istri. Saudara Studio Channel TV, yang pertama, salah satu kewajiban seorang istri ialah patuh dan taat kepada suaminya, asalkan masih termasuk sebagai kebaikan serta tidak melanggar perintah agama. Apapun perkataan suami wajib dituruti oleh istri, itu namanya wajib. Oleh karena itu, apabila seorang istri bertindak sewena-wena, bahkan sampai menentang perintah suaminya, maka istri tersebut telah berdosa. Sebab menentang
perintah suami termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Yang kedua, sepasang suami istri juga senantiasa diwajibkan untuk selalu tidur bersama selama situasi dan kondisi masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama anak-anak wajib meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Apabila istri tidak menemani suami tidur, sesungguhnya tindakan itu termasuk sebagai dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, bila seorang istri semalam tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Yang ketiga, dalam ajaran agama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur manusia berpasang-pasangan dan untuk memperoleh keturunan, sehingga dua orang manusia yang telah terikat dalam janji suci pernikahan menjadi hal untuk berhubungan kewajiban demi mendapatkan keturunan. Namun tetap harus diingat bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan badan apabila si istri tersebut sedang sakit, nifas, haid, atau sedang dalam uzur lainnya. Jika sedang mengalami hal tersebut atau sedang ada uzur, maka seorang istri tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak termasuk berdosa. Yang keempat, tak hanya patuh dan menghormati suami, istri juga harus mampu menjaga suaminya. Seorang istri dianjurkan untuk mengingatkan suami untuk selalu berbuat kebaikan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seorang istri gagal melaksanakan hal tersebut, bahkan menjerumuskan suaminya melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah berbuat dosa besar. Hal ini dipercaya akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudari Studio Channel TV, yang kelima, kewajiban utama suami dalam rumah tangga ialah mencari rezeki dan memberi nafkah yang halal bagi keluarganya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapannya sendiri, sehingga seringkali suami gagal memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila ini terjadi, sebaiknya istri tetap mendukung suami dan tidak memaksanya untuk bekerja lebih keras, sebab memberatkan badan suami adalah mencari nafkah, termasuk sebagai dosa besar dan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal istri membanding-bandingkan dengan tetangga yang lain, coba lihat blok A, coba lihat blok B, istrinya berpakaian mewah, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Itu termasuk istri yang berdosa besar, termasuk seorang wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, hubungan suami istri yang saling mencintai dan melindungi harus dilaksanakan setiap saat, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, seorang istri juga diwajibkan untuk merawat suami saat sedang sakit. Bila tidak melaksanakannya, sesungguhnya ia telah berbuat dosa. Yang ketujuh, tindakan yang satu ini memang terlihat cukup sepele, bahkan mungkin banyak orang pernah melakukannya, namun ternyata ini termasuk dosa besar dan sebaiknya dihindari. Sebab Islam menjelaskan bahwa istri adalah
pendamping suami dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, sehingga apabila istri ingin pergi keluar rumah, ia dianjurkan untuk memberitahu dan selalu meminta izin terlebih dahulu pada suaminya. Apabila ini dilanggar oleh kaum wanita, maka wanita tersebut termasuk golongan-golongan orang yang munafik. Yang kedelapan, bukan hanya menghormati suami. Salah satu kewajiban seorang istri adalah menghormati keluarga suaminya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, juga untuk menghindari perbuatan dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak menghormati keluarga suaminya. Yang kesembilan, apabila wanita tidak menolak saat disentuh oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, seorang perempuan yang sudah menikah, maka ia telah menjadi mahram bagi suaminya. Dapat dikatakan pula bahwa ia adalah milik suaminya. Perempuan bersuami menjadi haram untuk bersentuh. Perempuan bersuami menjadi haram untuk disentuh lelaki lain yang bukan mahramnya, termasuk apabila di pekerjaan ada laki-laki yang menggodanya, memegang tangannya ataupun bagian-bagian tubuh lain. Jangankan berhubungan, menyentuh saja sudah hukumnya sudah haram. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istri yang saleh adalah ia yang mampu memelihara diri meskipun sedang jauh dari suaminya. Sebaiknya bila istri tidak menolak saat disentuh lelaki lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa terhadap suaminya. Yang ke-10, puasa sunnah tanpa izin suami. Puasa perbuatan baik tapi tanpa izin suami, apa yang terjadi? Terakhir, ternyata istri juga dilarang untuk berpuasa sunnah tanpa izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini disebabkan karena istri yang sedang puasa sunnah berpotensi untuk menolak ajakan hubungan badan dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar. Itulah dia beberapa tindakan yang termasuk dosa besar istri terhadap suami. Meski terkesan sepele, sebaiknya jangan kamu abaikan. Memang benar, perbuatan baik, puasa, sholat ke masjid atau ke musola tanpa izin suami, maka itu adalah perbuatan dosa kepada suami dan termasuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari dimanapun berada, semoga video-video yang ada di Studio Channel TV ini bisa mencerminkan, bisa memberi pintu yang baik, bisa hijrah ke lebih yang baik. Itulah harapan Studio Channel TV. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.